Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurbaiti Putri dengan NIM 1901193 dari kelas 3D PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan dunia dan sebagai bekal kehidupan di akhirat. Pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu untuk penanaman nilai agama dan moral bagi anak usia dini. Hal ini sejalan dengan pendapat Sajirun yang mengatakan bahwa Al-Quran sangat urgen diajarkan sejak dini, mengingat itu adalah kitab suci yang menjadi pegangan utama dan yang menjadi dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Mengajarkan Al-Quran sejak dini agar jiwa anak tumbuh di atas fitrah dan cahaya hikmah, sehingga terbentuk karakter yang saleh, karena Al-Quran salah satu pilar dari pilar-pilar Islam. Tujuan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Tujuan pembelajaran Al-Quran adalah membina manusia agar mampu menjelaskan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya. Pembinaan itu meliputi material atau jasmani dan imaterial atau akal dan jiwa. Pembinaan akalnya akan menghasilkan etika. Pembinaan jiwanya akan menghasilkan kesucian. Sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut, terciptalah makhluk dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Itu sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal dengan istilah adab adin dan adab aldania. Materi selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran Al-Quran. Prinsip-prinsip yang diajukan para pemerhati pendidikan yaitu 1. Orientasi pada kebutuhan anak. Maksudnya adalah ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak usia dini, kita anak tersebut, sehingga kita mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan potensi anak tersebut untuk belajar membaca Al-Quran, sehingga anak tersebut menjadi anak yang berakhlakul karimah. Yang kedua yaitu belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain maksudnya yaitu ketika kita mengajarkan anak usia dini, kita harus membuat pembelajaran yang menarik dengan menyelipkan permainan di dalam pembelajarannya, sehingga anak menjadi senang dan mau menjalani pembelajaran sampai dengan selesai. Yang ketiga yaitu menggunakan lingkungan yang kondusif. Maksudnya yaitu lingkungan yang nyaman dan aman sehingga siswa bisa menyerap materi yang diajarkan oleh pendidik atau gurunya. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar yang diajarkan kepada anak yaitu tentang cara membaca dan menulis Al-Quran. Karena masih anak usia dini, pengetahuan dasar yang diberikan yaitu belajar membaca dan menulis huruf hijaiyah. Yang kedua yaitu mengajak anak untuk belajar menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran dan memberikan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungan surah serta pengamalannya melalui kehidupan. Yang kedua yaitu mengajak anak untuk belajar menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran dan memberikan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungan surah serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga yaitu pemahaman dan pengamalannya melalui keteladanan hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, silaturahmi, dan berbagi kepada sesama manusia. Selanjutnya yaitu materi tentang kisah atau cerita anak dalam Al-Quran. Likona menuliskan bentuk-bentuk nilai yang sebaiknya diajarkan pada anak adalah kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong-menolong, peduli sesama. Nilai moral yang dapat membangun karakter anak dapat dilatih dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berkisah. Kisah-kisah teladan yang dapat diceritakan pada anak akan didengar dan dapat dicontoh oleh anak. Melalui kebiasaan kecil dari kisah yang disampaikan bisa menjadi latihan bagi anak untuk membentuk karakter yang baik. Menurut Al-Majub, kisah mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan sikap dan ideologi. Oleh karenanya, logis apabila para filosof memakai kisah untuk mengemukakan pokok pikiran mereka. Kisah juga bersifat alat esensial dalam mewariskan pemikiran umat manusia sejak dahulu sampai sekarang. Selanjutnya yaitu strategi menghafal dan memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Metode ACQ atau Aku Cinta Al-Quran merupakan suatu metode menghafal dan memahami Al-Quran dengan gerakan isyarat. Metode ini berdiri pada tanggal 24 Mei 2010 yang diinisiasi oleh founder Ustazah Sadiah Landre Said. Menghafal dengan memadukan gerakan merupakan gerakan kolaborasi yang seimbang, gerakan mulut dan gerakan tangan. Di mana metode ini bukan hanya ayat yang dihafal, melainkan juga terjemahannya. Metode ACQ merupakan penggabungan 3 model belajar sekaligus, yaitu model audio, visual, dan kinestetik. Anak mendengarkan ayat Al-Quran serta melihat gerakannya. Dalam setiap gerakan, anak belajar Al-Quran sekaligus memahami makna dan artinya. Anak-anak dalam mengikuti gerakan yang diberikan akan merasa seperti bermain, tidak tertekan, sehingga rasa senang dalam setiap sesi membuat mereka cinta dalam mendengarkan Al-Quran dan jauh dari rasa keterpaksaan. Otak kanan bersifat long-term memory atau memori jangka panjang, sehingga dapat menyimpan informasi relatif permanen, mampu menyimpan informasi dalam penyimpanan yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu materi tentang pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Lingkup pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini yang pertama yaitu pengenalan huruf hijaiyah, yaitu huruf alif sampai dengan ya. Yang kedua yaitu cara membunyikan huruf hijaiyah dengan sifat-sifat huruf itu atau ilmu mahraj. Yang ketiga yaitu bentuk dan fungsi tanda baca seperti sakal, sadah, tanda panjang atau mat, tanwin, dan sebagainya. Yang keempat yaitu bentuk dan fungsi tanda berhenti baca seperti wakaf atau wakaf mutlak dan wakaf Jawa. Yang kelima yaitu cara membaca. Melakukan dengan bermacam-macam irama dan bermacam-macam qiraat yang dimuat dalam ilmu qiraat dan ilmu nagham. Yang keenam yaitu adobut tilawah yang berisi tata cara dan etika membaca Al-Quran sebagai fungsi bacaan itu adalah sebagai ibadah. Selanjutnya yaitu materi tentang metode belajar membaca Al-Quran Al-Baghdadi dan Iqra.
Yang pertama yaitu metode Al-Baghdadi. Metode Al-Baghdadiyah adalah metode yang biasa disebut dengan metode Eja. Berasal dari Baghdad, masa pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Tidak tahu dengan pasti siapa penyusunnya, dan telah seabad lebih berkembang secara merata di tanah air. Secara didaktik, materi-materinya diurutkan dari yang konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang sukar, dan dari yang umum sifatnya kepada materi yang terinci atau khusus. Secara garis besar, Qaidah Baghdadiyah memerlukan 17 langkah. 30 huruf hijaiyah selalu ditampilkan secara utuh dalam tiap Sejumlah huruf tersebut menjadi tema sentral dan berbagai variasi. Variasi dari tiap langkah menimbulkan rasa estetika bagi siswa atau enak didengar. Karena bunyinya bersajak dan berirama, indah dilihat karena disusun secara sekuensif. Yang kedua yaitu 30 huruf abjad, hampir semua ditampilkan pada setiap langkah secara utuh sebagai tema sentral. Yang ketiga yaitu pola bunyi dan susunan huruf disusun dengan rapi. Yang keempat yaitu keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri dalam metode ini. Yang keempat yaitu materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Beberapa kekurangan Baghdadiyah antara lain yaitu sulit diketahui karena sudah mengalami beberapa modifikasi kecil. Yang kedua yaitu penyajian materi terkesan menjemukan. Yang ketiga yaitu penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan pengalaman siswa untuk belajar metode Baghdadiyah ini. Selanjutnya yaitu metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode Iqra ini disusun oleh Ustadz As'ad Human yang tinggal di Yogyakarta. Kitab Iqra dari ke-6 jilid tersebut ditambah 1 jilid lagi yang berisi tentang doa-doa. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode Iqra yaitu yang pertama kelebihannya dulu yaitu 1. Menggunakan metode CBSA. Jadi bukan guru yang aktif melainkan santri yang dituntun aktif. Yang kedua yaitu dalam penerapannya menggunakan klasikal. Membaca secara bersama, privat maupun cara eksistensi. Santri yang lebih tinggi jilidnya dapat menyimak bacaan temannya yang berjilid rendah. Yang ketiga yaitu komunikatif. Artinya, jika santri mampu membaca dengan baik dan benar, guru dapat memberikan sanjungan, perhatian, dan penghargaan. Yang keempat yaitu bila ada santri yang sama tingkat pelajarannya boleh dengan sifat tadarus secara bergilir membaca sekitar 2 baris sedang lainnya menyimak. Kekurangan metode Iqra yaitu bacaan-bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini. Yang kedua yaitu tak ada media belajar, dan yang ketiga yaitu tak dianjurkan menggunakan irama murotal. Selanjutnya yaitu materi tentang Al-Quran Qiraati. Metode Qiraati disusun oleh Ustadz Haji Dahlan Salim Jarkasi pada tahun 1986, bertepatan pada tanggal 1 Juli.
Haji M. Nur Shodiq Ahrom sebagai penyusun di dalam bukunya Sistem Kaidah Qiraati Ngebul Kalipar. Metode ini ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal, tapi secara individual atau perseorangan. Kelebihan dari metode qiraati adalah 1. Siswa walaupun belum mengenal tajwid tetapi sudah bisa membaca Al-Quran secara tajwid. Karena belajar ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwidnya itu adalah fardu ain. Yang kedua yaitu dalam metode ini terdapat prinsip untuk guru dan murid. Yang ketiga yaitu pada metode ini setelah hatam meneruskan lagi bacaan qorib. Dan yang keempat yaitu jika santri sudah lulus 6 jilid beserta qoribnya, maka dites bacaannya, kemudian setelah itu santri mendapatkan sajadah jika lulus tes. Kekurangan metode ini yaitu bagi yang tidak lancar lulusnya juga akan lama karena metode ini lulusnya tidak ditentukan oleh bulan dan tahun. Selanjutnya yaitu metode Umi. Metode Umi hadir diilhami oleh model-model pengajaran membaca Al-Quran yang sudah tersebar di masyarakat. Khususnya dari model yang telah sukses mengantar banyak anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Dalam pengajarannya, metode Umi memiliki perbedaan jilid untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, metode Umi mengajarkan dengan 6 jilid buku, sedangkan untuk orang dewasa diajarkan dengan menggunakan 3 jilid buku saja dan langsung diteruskan dengan Al-Quran. Selain itu, metode ini memiliki buku tajwid dan buku gharib yang terpisah dari jilidnya. Kelebihan dari metode ini yaitu 1. Menggunakan pendekatan ibu. Metode Umi adalah salah satu metode Al-Quran yang menggunakan filosofi dari kata ibu, yang dalam bahasa Arab adalah Umi. Maksud dari kata Umi ini adalah metode ini menggunakan pendekatan ibu yang mana ustazah atau ustadz memerankan dirinya sebagai ibu yang memiliki kasih sayang mengajari anaknya dengan kesabaran mengajarkan hal-hal yang baik. Yang kedua yaitu goodwill management. Institusi yang pembelajarannya Al-Quran baik hampir dapat dipastikan bahwa pengelolaannya memiliki perhatian terhadap pembelajaran Al-Quran. Pengelolaan berperan cukup besar pada iklim kerja yang kondusif sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa secara optimal. Yang ketiga yaitu sertifikasi guru atau mutu guru. Sertifikasi guru adalah proses pertama dan utama yang untuk menjamin mutu sebuah hasil. Sertifikasi guru merupakan proses standarisasi mutu pada setiap guru yang akan mengajarkan atau menggunakan metode Umi ini. Adapun kualifikasi guru dalam metode Umi yaitu tartil dalam membaca Al-Quran, menguasai metodologi Umi, berjiwa dai dan murabi, disiplin waktu dan komitmen terhadap mutu. Yang keempat yaitu sistem berbasis mutu. Sistem berbasis mutu adalah sistem yang buku pegangan atau buku jilid terlalu banyak. Kekurangan pertama yakni halaman pada buku jilid Umi ini terlalu banyak yakni sampai 40 halaman. Pada biasanya buku-buku jilid lainnya itu hanya berkisar 20-25 halaman. Yang kedua yaitu target waktu. Setiap metode pembelajaran Al-Quran memiliki target
target waktu agar santri mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan terlalu banyaknya jumlah buku dan jumlah halaman pada metode UMI, maka target pencapaian pun menjadi lama. Selanjutnya yaitu metode belajar Al-Quran sambil bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Oleh sebab itu, dalam mengajarkan anak usia dini harus diselipkan permainan di dalam pembelajarannya agar anak lebih tertarik untuk belajar sehingga muncul rasa senang yang membuat anak mau untuk belajar. Salah satu permainan dalam belajar Al-Quran yaitu menyusun huruf hijaiyah. Selanjutnya yaitu materi tentang metode pembelajaran menulis. Ada metode yang dirasa sangat cocok untuk mengajarkan anak menulis Al-Quran, yaitu dengan menebalkan huruf. Diawali dengan menebalkan garis huruf-huruf hijaiyah, huruf bersambung, kemudian per kata, sampai menebalkan garis tulisan per ayat. Dengan metode menebalkan garis yang dilakukan secara bertahap dan kontinu, dimaksudkan agar anak terbiasa menuliskan dengan bagus. Semua pembelajaran tidaklah dapat dilakukan secara instan tanpa adanya pembiasaan serta perpaduan yang baik. Selanjutnya yaitu karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yaitu yang pertama, guru harus fasih dalam penghafalan huruf hijaiyah. Jadi, dalam mengajarkan anak usia dini, guru juga harus fasih dalam pengajaran huruf hijaiyahnya, termaksud dalam makhraj, tajwid, dan lainnya. Yang kedua yaitu guru harus lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan Al-Quran sehingga pendidik bisa mengajarkan muridnya sesuai dengan ilmu Al-Quran yang ia ketahui. Yang keempat, selanjutnya yaitu karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yaitu yang pertama, guru harus fasih dalam penghafalan huruf hijaiyah. Jadi, dalam mengajarkan anak usia dini, guru juga harus fasih dalam pengajaran huruf hijaiyahnya, termaksud dalam makhraj, tajwid, dan lainnya. Yang kedua yaitu guru harus lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan Al-Quran sehingga pendidik bisa mengajarkan muridnya sesuai dengan ilmu Al-Quran yang ia ketahui. Yang keempat yaitu memiliki hafalan. Guru harus memiliki hafalan minimal juz 30 agar nanti guru tidak hanya mengajarkan surah Al-Ikhlas dan An-Nas saja, tetapi juga surah-surah yang lain. Yang kelima yaitu menguasai metode dan pendekatan pembelajaran Al-Quran yang sesuai untuk anak usia dini. Yang terakhir yaitu harus memotivasi siswa. Guru harus bisa memotivasi siswa agar mau belajar, memahami Al-Quran, serta menjalin komunikasi baik dengan orang tua siswa agar guru bisa mengetahui bagaimana karakter dan watak dari siswa tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.